Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam subuh hari ini kita melanjutkan kajian fikih, dan karena sebentar lagi kita akan memasuki ibadah, hari raya Idul Adha. Kita seperti biasa ya, kita ulang-ulang setiap tahun, Pak. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Kita ulangi, ini materi tahunan ya. Kita ulang setiap tahun, itu terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban ya, bagaimana secara fikih dan seterusnya. Kita mulai dari ibadah sunnah di bulan Zulhijjah, bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ada 4 bulan di dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka bulan ini adalah salah satu bulan haram di mana pahala ibadah kita dilipat gandakan, bahkan maksiat itu dosanya lebih besar ketimbang di bulan lainnya. Maka ada anjuran khusus, bahkan lebih spesifik terkait dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahwa di 10 hari itu amal soleh di ke-10 hari itu lebih dicintai Allah ketimbang amal soleh di hari-hari lainnya. Bahkan dalam Al-Quran kita temukan dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, Allah bersumpah dengan malam yang 10. Malam yang 10 ini dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, menurut para ulama ahli tafsir di atas Ibnu Katsir mengatakan walayalin ashr, malam 10 ini maksudnya adalah malam 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 kemarin ya sampai nanti malam ke-10-nya adalah malam-malam spesial, malam-malam di mana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya di malam-malam hari ini. Bahkan menurut sebagian ulama, keistimewaan 10 malam ini bahkan lebih besar ketimbang bulan Ramadan, karena secara khusus Allah bersumpah dengan 10 malam dalam Al-Quran, walayalin ashr. Terlebih nanti ada amalan yang sangat-sangat dianjurkan kalau bisa kita semua melaksanakannya ya, yaitu puasa Arafah di tanggal ke-9 bulan Zulhijjah. Kita disunnahkan, dan ini sunnahnya salah satu sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan ya, salah satu sunnah yang selalu Nabi laksanakan, yaitu di puasa di tanggal ke-9. Nah, ini dalam hadis sebutkan bahwa salah satu keistimewaannya adalah menghapus dosa 2 tahun, setahun ke belakang, setahun ke depan. Kalau Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau Ramadan, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi kalau puasa Arafah, bukan hanya yang telah lalu, tapi yang akan datang pun, setahun akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang luar biasa. Maka kalau bisa kita semua melaksanakan ini di tanggal 9. Nah, cuma memang masalahnya sekarang, kendalanya adalah ada perbedaan tanggal nih antara pemerintah Indonesia dengan Saudi. Itu ada perbedaan tanggal. Kalau di kita, pemerintah Indonesia kemarin menyatakan kapan, Pak? Idul Adha tanggal 10 ya, hari Ahad. Berarti Arafahnya hari Sabtunya. Nah, kalau Saudi itu tanggal 9, Idul Adhanya yaitu hari Sabtu, berarti Arafahnya hari Jumat. Nah, kita ikut yang mana? Nah, gitu, Pak. Kita puasa Arafahnya mau hari Sabtu apa hari Jumat nih? Gitu. Karena kalau misalnya kita puasa Arafah ternyata hari raya Idul Adha, itu kan malah haram, Pak ya. Kita nggak boleh puasa di hari Idul Adha gitu ya. Nah, terus gimana nih, kita ikut yang mana? Nah, tentu ini pertama begini, khilafiyah dalam penentuan hari
Idul Adha salah satunya itu adalah berdasarkan ijtihad. Ini khilafiyah yang memang terjadi. Kenapa kok bisa beda? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok bisa beda antara Saudi dengan Indonesia? Sebenarnya bukan hanya Indonesia Saudi ya. Yang tanggal 10 itu bukan hanya Indonesia. Brunei, Malaysia ya, dan sekitarnya itu tanggal 10 juga. Bukan hanya Indonesia. Yang tanggal 9 diantaranya Saudi, Mesir itu tanggal 9. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Di Indonesia sendiri kan ada yang ikut Saudi, ada yang ikut pemerintah. Sebetulnya perbedaannya adalah dalam kriteria atau memahami sebetulnya puasa Arafah itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kegiatan wukuf di Arafah? Namanya kan puasa Arafah. Berarti kan patokannya apa? Patokannya wukuf di Arafah. Kapanpun terjadi wukuf di Arafah berarti saat itu kita berpuasa, gitu ya. Buat orang haji memang nggak boleh atau makruh puasa, ibadahnya wukuf. Buat orang yang tidak haji maka ibadahnya adalah puasa. Berarti kan beriringan dengan wukuf di Arafah. Nah, sedangkan wukuf di Arafah di Saudi tanggal 9. Nah, berarti kita tanggal 8 ya. Berarti kita puasanya tanggal 8, gitu ya. Tapi ada sebagian pandangan mengatakan bukan, bahwa puasa Arafah itu tidak ada kaitan dengan kegiatan wukufnya, tapi dengan tanggalnya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kapanpun tanggal 9 Zulhijjah, maka itulah hari raya Arafah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah ditentukan dengan cara apa? Ya dengan melihat hilal salah satunya. Nah, boleh jadi antara satu negara dengan negara yang lain hilalnya berbeda. Di Saudi sudah kelihatan, di Indonesia belum kelihatan. Ini disebut dengan ta'addudul matali, bahwa setiap daerah itu bisa berbeda melihat hilalnya, dan maka kita ikuti penglihatan hilal di setiap daerah. Di Indonesia kemarin keputusannya bahwa hilal belum terlihat, ya karena memang juga kriteria hilalnya juga sudah berbeda sekarang ya. Sekarang sudah agak tinggi 3 derajat. Maka yang melihatnya di bawah itu belum dianggap sebagai hilal yang menentukan bulan baru gitu ya, sehingga memang kriteria ini juga mempengaruhi di dalam penentuan keputusan. Makanya ini perbedaan metode sebetulnya. Nah, bagi kita ya silahkan, mau ikut pemerintah Indonesia silahkan, mau ikut pemerintah Saudi silahkan, tapi kalau saran saya ikut arahan pemerintah, ikut arahan pemerintah, karena itu sudah disepakati oleh para ulama itu ya, kalau disepakati oleh para ulama. Karena dalam kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemerintah itu bisa menghentikan adanya perbedaan. Jadi biar semua rata, semua sama. Ya, kalau kita memaksakan kehendak sendiri-sendiri Pak, itu sampai kiamat pun nggak bakal seragam gitu ya. Maka fungsi pemerintah sebetulnya adalah untuk menyeragamkan. Ya, nggak ada masalah. Ini kan masalah ijtihadiyah gitu ya. Maka uniknya di Indonesia yang tidak ditemukan di negara Islam yang lain. Ya, kalau di negara Islam yang lain itu seragam semua meskipun antar negara berbeda. Malaysia beda dengan Saudi, tapi di Malaysia semuanya sama. Kenapa? Karena pemerintahnya memaksakan, gitu ya. Pemerintahnya menyeragamkan. Di Saudi juga sama Pak. Di Saudi itu nggak boleh ada yang beda sama pemerintah. Ada yang beda ditangkap itu Pak ya, disanksi. Ya. Di kita, jangankan satu negara, satu rumah pun itu bisa beda. Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Ya. Yang satu puasanya hari Jumat, yang satu puasanya hari Sabtu. Nah, itu bisa unik di Indonesia, cuma ada di Indonesia itu Pak terjadi itu ya. Karena di kita memang tidak seperti negara Islam yang lain di mana pemerintah punya kekuatan untuk menyeragamkan, di kita enggak gitu ya. Bebas gitu ya. Silahkan, tapi ya afdalnya kalau menurut saya pribadi ya kita ikuti keputusan pemerintah karena itu lebih mengutamakan persatuan ya. Karena ini juga masalah khilafiyah gitu, masalah khilafiyah. Baik. Nah, terkait dengan ibadah yang lain dalam bulan Zulhijjah ini, yang salah satunya kemudian ditekankan adalah menunaikan ibadah haji. Bahkan ibadah haji ini laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, tidak ada balasan lain kecuali surga. Bagi yang tidak haji, maka ada pilihan yang berikutnya, yaitu melaksanakan salat Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Karena amal soleh yang paling dicintai Allah di tanggal 10-nya bukan puasa. Kalau puasa haram ya di hari raya Idul Adha. Maka apa ibadah yang paling utama di tanggal 10 itu? Kata Nabi, ihraqud dam. Apa itu ihraqud dam? Mengalirkan darah.
menyembelih hewan kurban, meneteskan darah hewan kurban, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Jadi bukan puasa, karena puasa haram, bukan pula sedekah. Jadi kita bisa melihat dari hadis ini nanti bahwa esensi dari ibadah kurban adalah menyembelihnya, bukan sedekahnya. Sedekahnya berpahala, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah justru menyembelihnya. Sedekahnya adalah hanya sebatas ibadah tambahan. Karena inti ibadah kurban adalah ritual penyembelihannya. Kita mempersembahkan hewan terbaik yang bisa kita beli untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam kesunahannya para ulama mengatakan kalau kita bisa menyembelih sendiri, Pak, lebih afdol kita menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa, minimal kita menyaksikan pada saat penyembelihannya. Kenapa? Karena itulah di mana Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada Fatimah ketika Fatimah menyembelih hewan kurban, disembelihkan Nabi ya. Nabi mengatakan kumi washhadi alaiha, wahai Fatimah, berdirilah dan saksikan pada saat proses penyembelihannya. Kenapa? Karena saat itulah setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban itu menjadi penghapus dosa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itulah esensi dari ibadah kurban adalah ritualnya. Sebagaimana kita menyaksikan bagaimana sejarahnya di pertama kali ibadah kurban itu dilaksanakan, yaitu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan penuh kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim rela, padahal Ismail itu kan anak yang paling sudah dinanti puluhan tahun lamanya, Pak, ya. Ketika sudah beranjak remaja, Allah malah nyuruh nyembelih anaknya. Tapi dengan ketaatannya, dengan kecintaan kepada Allah, Nabi Ibrahim kemudian rela menyembelihnya, lalu diganti dengan seekor kambing. Nah, itulah semangat yang kemudian ingin dihidupkan terus, semangat ketaatan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kurban. Jadi intinya adalah menyembelihnya itu. Nah, adapun sedekahnya itu ibadah lain, ibadah yang tambahan dari ibadah kurbannya, ya. Maka ada sebagian pemikiran ya, sekarang kayaknya sih ibadah kurban kurang efektif katanya untuk mengentaskan kemiskinan. Mending daripada kita kurban, mending kita beli apa gitu ya, APD atau beli fasilitas buat di daerah pelosok misalnya untuk beli sumur dan seterusnya. Ya itu baik gitu ya, tapi itu bukan ibadah kurban ya. Itu bukan ibadah kurban. Ibadah kurban itu ibadah ritual. Memang dari awal ibadah kurban tidak dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Kalau sedekah, infak, zakat memang ditujukan untuk itu. Tapi kurban dari awal memang motivasinya bukan untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Kalau kita ingin ganti ibadah kurban dengan sedekah, yaitu sedekah namanya, bukan kurban. Ibadah kurban adalah ibadah ritual, ibadah simbolik gitu ya. Ibadah simbolik tidak bisa digantikan dengan sedekah. Ya pahalanya pahala sedekah nanti, bukan pahala kurban. Itu beda genre, Pak, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan ibadah kurban untuk misalnya tadi alasannya untuk mengentaskan kemiskinan, kita ganti dengan ibadah yang lain, nggak bisa. Sama dengan haji ya. Haji itu ya ibadah ritual, nggak bisa kita ganti dengan yang lain gitu ya. Nah, diganti ya boleh saja, tapi namanya bukan haji lagi gitu ya. Nah, maka ibadah kurban sekali lagi intinya adalah ibadah ritual yang dalam fikih ibadah ritual itu punya ketentuan-ketentuan tertentu ya. Sebagaimana ibadah ritual yang lain. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, ada syarat, ada rukun. Maka ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih, tapi menyembelih plus ya. Menyembelih plus aturan plus ketentuan-ketentuannya. Nah, ini harus kita perhatikan, termasuk kita sebagai pekurban dan kita sebagai panitia kurban. Nah, nanti ya, ini panitia kurban harus hati-hati karena ada beberapa ketentuan yang biasanya itu agak sering dilanggar di dalam kepanitiaan gitu ya, karena nanti ada beberapa ketentuan. Dari sisi pekurban, maka ibadah kurban itu adalah ibadah badaniyah maliyah, ibadah yang sifatnya perorangan. Maka tidak bisa ibadah kurban itu kemudian diatasnamakan perusahaan, misalnya gitu Pak ya, diatasnamakan masjid, nggak bisa. Ibadah kurban itu adalah ibadah perorangan. Siapa yang kurban, atas nama siapa itu harus ada. Karena syarat kurban itu adalah seorang mukallaf. Pekurban adalah orang mukallaf, muslim dan akil. Artinya kalau dia bukan mukallaf, bukan orang yang dibebankan syariah, dan dia bukan muslim, maka tidak sah kurbannya. Makanya perusahaan atau masjid atau apapun itu yayasan, kurbannya harus atas nama perorangan. Siapa orang yang ditunjuk sebagai ini atas nama kurbannya siapa? Misalnya perusahaan yang kurban, atas nama siapanya? Atas nama direksinya, atas nama karyawannya dan seterusnya. Jadi harus atas nama perorangan. Kemudian ibadah maliyah. Jadi selain badaniyah, dia juga ibadah maliyah. Ibadah yang ada syarat kemampuan, yaitu kemampuan membeli hewan kurban. Jadi bukan hanya ibadah badaniyah. Kalau sholat ibadah badaniyah, zakat ibadah maliyah. Tapi kalau kurban itu badaniyah maliyah sekalian. Ibadah badan, ibadah maliyah. Ya.
Nah, itu dari sisi orangnya. Dari sisi ketentuan waktunya juga jelas bahwa dalam kurban itu juga ditentukan waktunya. Tidak sembarangan waktu kita boleh kurban. Hanya 4 hari dalam mazhab Syafi'i, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu 3 hari 11, 12, 13. Dalam mazhab yang lain itu hanya 3 hari, 10, 11, 12. Mazhab Syafi'i 4, 10, 11, 12, 13. Jadi misalnya Pak, kita mau beli kambing tanggal 13 hari keempat, itu boleh. Ya masih boleh. Misalnya kita ingin dapat harga murah, itu hari keempat, hari ke-13 bisa Pak, gitu ya. Itu karena orang jual kambing sudah gelisah, kambingnya mesti nyisa, ini orang sudah nggak ada yang kurban lagi gitu ya. Itu insya Allah harganya murah, itu boleh Pak ya. Batasannya sampai matahari terbenam di tanggal ke-13 bulan Zulhijjah. Jadi asar kita beli itu masih boleh sembelih gitu ya, sebelum maghrib masih sah dikatakan sebagai kurban. Nah, hari tasyrik itu sejarahnya adalah, kenapa disebut hari tasyrik? Syarraqa yusyarriku dalam bahasa Arab artinya menjemur daging, Mbak. Menjemur daging. Syarraqa yusyarriku tasyriqan. Jadi artinya menjemur daging. Kenapa? Karena waktu itu orang Arab ketika dapat daging kurban banyak kan, satu orang bisa dapat banyak karena kurbannya banyak. Nah, itu nggak mungkin dihabiskan dalam 1 hari. Harus disimpan. Dulu belum ada freezer. Caranya gimana? Mengawetkannya, dijemur, didendeng. Itu di 3 hari itu, 11, 12, 13. Maka disebut dengan hari tasyriq. Kita boleh menyembelih di hari itu dan termasuk tanggal 10 ya. Dari sisi hewannya juga ditentukan. Kita tahu bahwa kurban hanya boleh 3 ya, sapi, kambing, unta. Sapi dan variannya. Varian sapi misalnya apa? Kerbau ya. Tapi harus hewan ternak, tidak boleh hewan yang liar. Ya misalnya kita nemu di hutan liar gitu ya, di Afrika ada bison Pak, kita sembelih jadi hewan kurban, itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena itu hewan liar, harus hewan ternak. Karena al-an'am itu hewan ternak dalam Al-Qur'an ya, artinya diternak. Kerbau, sapi, karena bisa jadi di satu daerah mungkin saja ada masyarakat yang tidak suka daging sapi, sukanya kerbau, boleh kerbau gitu ya. Kemudian kambing dan variannya apa, domba, itu bisa, unta. 3 ini saja disebut dengan al-an'am. Nah, sering terjemahkan hewan ternak. Padahal sebetulnya kalau cuma hewan ternak itu banyak juga. Lele juga diternak Pak gitu ya. Lele diternak, apalagi burung walet juga diternak gitu ya. Cuma terjemahannya kurang lengkap sebetulnya. Hewan ternak berupa kambing, sapi dan unta, itu aja sebetulnya al-an'am yang disebutkan dalam Quran itu ya. Maka selain itu, meskipun harganya lebih mahal, saya pengen mempersembahkan hewan yang paling mahal ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa, beli burung apa tuh Pak? Burung yang buat lomba tuh Pak ya, harganya bisa ratusan juta tuh ya, lebih mahal dari sapi. Boleh nggak buat kurban? Ya nggak bisa ya, karena aturannya cuma 3 itu aja. Meskipun lebih mahal, tapi tidak sah. Kecuali mazhab Zohiri. Ini ada yang unik dalam mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu mazhab yang terkenal atau berkembang di Andalusia, Spanyol dulu ya. Sekarang sudah nggak ada, mazhabnya sudah punah ya. Maka tersisa cuma 4 mazhab aja. Mazhab Zohiri itu, tokohnya Ibnu Hazm itu mengatakan boleh kurban dengan ayam, bahkan boleh kurban dengan telur ya. Kita nggak kebayang kan kurban pakai telur gimana. Kalau orang bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu nyembelih kambing, ini mecahin telur doang tuh Pak ya. Itu boleh dalam mazhab Zahiri. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya adalah ketika ini hadis tentang hari Jumat Pak. Siapa yang datang ke masjid di hari Jumat di waktu pertama seperti kurban dengan unta. Datang di waktu kedua seperti kurban dengan sapi. Datang di waktu ketiga seperti kurban dengan kambing. Di waktu keempat seperti kurban dengan ayam. Di waktu kelima seperti kurban dengan telur. Itu ada hadisnya. Oh, berarti Nabi menyebutkan kurban dengan ayam, kurban dengan telur, berarti boleh dong. Nah, itu logika mazhab Zahiri Pak. Karena memahami hadis secara tekstual itu Zahiri. Padahal Nabi kan hanya membuat analogi aja, perbandingan pahala gitu ya. Artinya orang yang duluan ke masjid di hari Jumat itu pahalanya besar ketimbang orang yang datangnya belakangan, gitu maksudnya. Bukan berarti boleh kurban pakai ayam, boleh pakai telur gitu ya. Karena kurban itu hanya boleh 3 itu saja. Nah, memang banyak dalam ibadah kita, dalam syariat Islam, ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ta'abudi, yang ritual ya, seperti tayamum. Dipikir-pikir tayamum kenapa harus pakai tanah ya? Bukan tayamum kan, kalau tanah kan malah jadi kotor gitu ya muka ya. Tapi itu namanya ibadah ritual ya. Mengusap khuf, mengusap sepatu itu kenapa harus atasnya? Kan yang kotor bawahnya. Makanya kata Sayyidina Ali, "Lau kana dinu birra'i lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu." Kalau andaikan agama itu berdasarkan logika, akal, maka tentu yang paling layak diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Itu mengusap sepatu Pak. Kalau kita wudhu ya, kan kita kalau pakai sepatu boleh
cuma diusap bagian atasnya saja, tidak perlu dilepas sepatunya, dicuci kaki, nggak perlu. Asalkan sepatunya sepatu yang menutup mata kaki, kemudian dia tidak tembus air, sepatu kulit, nah itu bisa kita tanpa perlu kemudian membuka sepatu. Tapi yang diusap bagian atasnya. Nah kan kalau secara logika yang kotor bagian mananya Pak? Bagian bawahnya kan harusnya diusap ya. Tapi syariatnya nggak begitu, syariatnya atasnya. Nah berarti ini kan ini ibadah ritual namanya. Nah ritual itu ya karakteristiknya dia ibadah yang tidak masuk akal. Ya Allah ingin disembah dengan cara seperti itu, kita laksanakan aja. Melontar jumroh itu kan ibadah simbolik ya. Buat apa kita melontar jumroh? Apakah buat melempari setan? Kalau Nabi Ibrahim dulu iya melempar setan. Kalau sekarang sebodoh apa setan itu ya? Udah tahu bakal dilemparin oleh jemaah jutaan ya. Kemudian dia masih diam di situ. Kan bodoh banget setannya gitu Pak ya. Nah, itu ibadah simbolik itu sebetulnya, ibadah ritual. Seperti kita kurban. Kurban itu ibadah ritual simbolik. Jadi bukan sedekahnya intinya, tapi kemudian ritual penyembelihannya. Nah, adapun hikmah di balik itu ya kita bisa mengambil manfaat tambahan, yaitu kita bisa memakan ibadah bagian dari hewan kurban itu untuk diri sendiri dan keluarga sebagai tabarrukan. Makanya dalam Quran sebutkan fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Jadi nanti hewan kurban yang kita sembelih disunahkan dibagi 3. Sebagian kita makan untuk diri kita dan keluarga kita, sebagian kita hadiahkan buat tetangga kita, sebagian kita sedekahkan buat fakir miskin. Bahkan dalam pandangan sebagian ulama disunahkan dibagi 3 tuh Pak, sepertiga. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga sedekahkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak perlu sepertiga, cukup kita ngambil sedikit saja buat kita makan. Yang penting kita ngambil berkahnya, kita ngambil keberkahannya. Minimal kita ngambil sedikit dari bagian kurban itu untuk keberkahan, karena di situ ada keberkahan dalam daging kurban. Tapi sedikit saja, sisanya kita sedekahkan semua. Ya. Nah, tapi itu tidak wajib, itu tidak kemudian mempengaruhi keabsahan ibadah kurban. Andaikan misalnya hewan itu kita biarkan begitu saja, kita buang misalnya ke hutan gitu aja ya, sah Pak, nggak ada masalah gitu ya. Andaikan kita misalnya makan semua juga nggak ada masalah. Cuma kan sunnahnya Allah mengatakan dalam Al-Quran ada 3, fakulu minha, makan sebagian, wa atimul qani'a, kita kasih makan untuk tetangga yang tidak miskin, wal mu'tar, yang sedekahkan kepada fakir miskin. Nah, gitu ya. Nah, ini dari sisi status ibadah kurban. Nah, kalau kita bicara hukumnya, kita sudah pernah bahas ya beberapa kali setiap tahun ya, bahwa ibadah kurban itu antara wajib dan sunnah. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Kenapa? Karena ada penekanan dalam hadis ya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini kan sebuah ancaman Pak. Nabi ya bilang seolah-olah gitu ya, yang nggak mau kurban padahal dia punya uang, nggak usah sholat sama kami. Itu kan sebuah ancaman gitu ya dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari hadis ini mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Orang yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berkurban itu sama dengan orang yang punya uang sudah mencapai nisab tapi tidak mau bayar zakat. Gitu. Sama hukumnya. Tapi mazhab yang lain, jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib. Kenapa? Karena ada penekanan, ada hadis lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Kalau masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, maka dan salah seorang di antara kalian hendak ingin berkurban. Jadi kurban atau tidak diserahkan kepada keinginan seorang muslim, maka berarti ini bukan ibadah wajib. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, keduanya sengaja tidak kurban dalam beberapa tahun. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada umat Islam bahwa ini tidak wajib. Jadi supaya jangan ada anggapan kurban ini wajib. Makanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu sengaja beberapa tahun itu tidak kurban, ya, supaya jelas ya, hukum syariatnya jelas bagi umat Islam bahwa ini ibadah yang sifatnya sunnah ya. Belum lagi nanti ada hadis lain yang menyatakan dengan tegas bahwa ada 3 hal yang bagi kami hukumnya wajib, bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Yang pertama al-witru, sholat malam, sholat witir. Sholat witir bagi Nabi hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Wan nahru, menyembelih hewan kurban, bagi Nabi hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Ini ditegaskan dalam hadis ini. Wa sholatul duha, dan sholat duha bagi Nabi hukumnya wajib, untungnya bagi kita hukumnya sunnah. Bagi kita sholat cuma 5 aja yang wajib, bagi Nabi bukan cuma sholat 5 waktu,
Sholat duha plus sholat witir itu wajib bagi Nabi, Pak. Makanya Nabi selalu melaksanakan itu. Kurban juga bagi Nabi hukumnya wajib. Setiap tahun Nabi kurban, tidak pernah ketinggalan. Tapi bagi kita, ya untungnya ini hukumnya apa? Tatawu sunnah. Andaikan tidak kurban juga tidak berdosa. Cuma ini termasuk sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dalam madzhab Syafi'i itu disebut dengan sunnah kifayah. Ya, jadi ada istilah sunnah kifayah, Pak. Bagi keluarga setiap tahun itu sunnah kifayah. Jadi tidak hanya ada fardu kifayah, tapi juga ada sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu artinya sunnah yang dilakukan oleh satu orang dalam keluarga, maka mencukupi kesunahannya buat satu keluarga. Jadi radiusnya satu keluarga, Pak. Jadi satu keluarga ada satu orang yang kurban, maka sudah cukup. Kesunahannya sudah dapatkan oleh satu keluarga. Setiap tahun terus berulang. Jadi ini ibadah kurban yang disebut oleh madzhab Syafi'i sebagai ibadah yang hukumnya sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah, misalnya sholat jenazah dilaksanakan 2 orang, 3 orang, maka gugur dosa dari semua kampung satu daerah. Tapi kalau sunnah kifayah ibadah kurban ini radiusnya satu keluarga. Jadi kalau satu orang berkurban dalam satu keluarga, maka sudah dirasakan pahalanya oleh satu keluarga secara otomatis, Pak. Kesunahnya didapatkan. Maka disebut sebagai sunnah kifayah. Tapi bagi setiap individu, bagi setiap orang minimal 1 kali seumur hidup. Itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi sunnah ain untuk per orang dan sunnah kifayah untuk satu keluarga. Jadi tidak harus semuanya kurban, cukup satu orang di antara keluarga kurban, maka sudah didapatkan otomatis oleh satu keluarga. Itu pahalanya, Pak. Tapi sumber dananya, nah ini harus kita bedakan antara pahala dengan sumber dana. Kalau sumber dananya tidak boleh kambing lebih dari 1 orang. Ya, kalau pahalanya bisa satu keluarga. Tapi kalau sumber dananya tidak boleh lebih dari 1 orang. Ya, kambing dibeli oleh 1 orang, tidak boleh patungan. Maka kalau misalnya dalam keluarga suami punya setengah harga kambing, istri punya setengah harga kambing. Harga kambing misalnya taruhlah 5 juta. Suami punya 2,5 juta, istri punya 2,5 juta. Gimana? Udah kita patungan aja beli kambing. Nanti atas nama berdua. Nah, itu nggak sah. Karena kambing maksimal hanya boleh untuk 1 orang. Apanya? Atas namanya, sumber dananya. Nah, maka caranya gimana? Caranya istri tadi hibahkan dulu uangnya kepada suami. Nih 2,5 juta saya hibahkan buat kamu suamiku, ya. Nanti suami berarti yang punya uang 5 juta itu. Dia beli kambing atas nama dirinya sendiri. Nah, terus rugi dong istrinya. Ya enggak, kan tadi kan ibadah paket keluarga, Pak. 1 orang berkurban, 1 keluarga dapat pahalanya, termasuk istrinya juga gitu ya. Jadi enggak rugi. Tapi dalam urusan sumber dana itu harus 1 orang. Kalau kambing, kalau sapi maksimal 7 orang. Nanti pahalanya buat 7 keluarga yang berbeda. Gitu, kalau pahalanya. Tapi kalau sumber dananya ya tidak boleh lebih dari 7 orang. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Nabi itu pernah berkurban dengan 2 kambing kibas, 2 kambing yang bagus, yang besar. Itu diniatkan 1 untuk Nabi dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Itu pahalanya. Jadi boleh kita niatkan pahalanya untuk orang lain juga boleh, Pak, selain keluarga kita. Kita niatkan pahala kurban kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Pahalanya kita transfer untuk mereka boleh. Tapi atas nama siapa? Atas nama orang yang berkurbannya. Membeli hewannya siapa? Kan bapak yang beli hewan kurbannya, berarti atas nama bapak. Mau pahalanya kita niatkan untuk orang lain boleh. Orang tua kita, untuk keluarga yang lain juga boleh, ya. Tapi siapa atas namanya? Ya atas nama orang yang beli kurbannya. Dan itu kalau kambing hanya 1 orang, sapi atau unta hanya 7 orang maksimal, ya. Baik, jemaah sekalian, kita ingin langsung saja ke bab panitia kurban, ya, karena ini sering ada kesalahan-kesalahan terkait pelaksanaannya, ya. Panitia kurban itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai apa, gitu ya. Kita skip. Nah, pertama, jemaah sekalian, bahwa panitia kurban kalau kita lacak di zaman Nabi itu memang nggak ada, ya. Nggak ada panitia kurban di masa Nabi, Pak. Kenapa? Karena masing-masing nyembelih sendiri. Ya, orang waktu itu kan semua bisa nyembelih, Pak. Ya, Nabi nyembelih sendiri, sahabat yang lain yang kurban juga nyembelih sendiri. Jadi nggak perlu ada panitia kurban, gitu ya. Nah, terus kalau nggak ada panitia kurban di masa Nabi berarti bid'ah dong. Ya, emang bid'ah, gitu ya. Tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah, ini bid'ah yang baik, gitu ya.
Tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu kemudian jadi bid'ah yang sesat, enggak juga. Ya, termasuk panitia kurban ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi apakah tidak boleh kita membentuk panitia kurban? Ya tentu boleh. Ini namanya bid'ah hasanah gitu ya. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah status bahwa ini tidak ada di masa Nabi. Hukumnya apa? Bisa baik, bisa buruk. Kalau menyelisih syariah itu berarti bid'ah yang baik, yang tercela. Bid'ah yang tidak menyelisih syariah berarti itu bid'ah yang ya tidak tercela, bahkan bisa juga bid'ah yang sunnah, bid'ah yang hasanah, termasuk membentuk panitia kurban karena untuk kemaslahatan orang yang berkurban. Sekarang tidak semua orang bisa atau punya waktu untuk menyembelih dan mengurus hewan kurban, maka panitia ini sangat berperan penting gitu ya. Sama dengan DKM, dulu di masa Nabi emang ada DKM Pak ya. Masjid Nabawi gitu ya, ada DKM. Ketua DKM-nya siapa Pak? Masjid Nabawi gitu ya, dulu di masa Nabi nggak ada ketua DKM-nya karena nggak ada DKM-nya. Apakah DKM itu kemudian jadi bid'ah? Ya memang bid'ah. Tapi apa hukumnya? Ya hukumnya beda lagi, itu ya bid'ah hasanah, itu bid'ah yang baik gitu ya. Nah maka kepanitiaan kurban ini karena tidak ada di masa Nabi, maka kita tidak menemukan bagaimana panduan khusus terkait panitia kurban. Beda dengan amil zakat. Nah kalau amil zakat berbeda gitu ya, maka kita harus bedakan antara panitia kurban dengan amil zakat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau amil zakat itu sudah ada di masa Nabi, bahkan sudah menjadi syariat. Dalam Al-Quran disebutkan amil zakat sebagai salah satu penerima zakat, mustahik zakat. Wal amilina 'alaiha disebutkan dalam Quran. Nggak ada di Quran itu panitia kurban, itu nggak ada Pak. Tapi kalau amil zakat disebutkan wal amilina 'alaiha, amil yang ditugaskan untuk memungut zakat. Sudah ada di masa Nabi. Ya. Para sahabat banyak yang dikirim ke daerah-daerah untuk kemudian memungut zakat. Dan amil zakat itu bertugas memungut zakat. Jadi ada orang kaya nanti disidak sama amil ini, dihitungkan hartanya, kemudian nanti ditarik zakatnya. Tapi kalau panitia kurban berhak nggak untuk mengut hewan kurban dari orang kaya? Ya enggak. Ya, kemudian misalnya panitia datang ke rumah-rumah orang kaya, ya, mana kurbannya gitu ya? Enggak begitu juga. Ya, karena ya kurban pertama ibadah sunnah tidak wajib. Yang kedua panitia bukan amil, panitia itu tidak punya kekuasaan untuk kemudian memungut hewan kurban dari orang-orang kaya. Panitia kurban hanya sebatas wakil dari orang kaya dan dari orang yang berkurban, maaf. Jadi panitia kurban hanya sebatas wakil dari orang yang berkurban. Tapi kalau amil itu adalah petugas khusus yang ditugaskan untuk memungut zakat. Itu bedanya. Jadi panitia kurban tidak sama dengan amil dalam hal tugasnya. Kalau petugas panitia kurban hanya sebatas wakil dari pekurbannya untuk mengurusi, untuk mendistribusikan, untuk memotong dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, amil berhak mengutip. Bahkan disebutkan sebagai salah satu mustahik zakat. Jadi amil punya hak untuk mengutip dari dana zakat yang terkumpul maksimal 1/8 atau 12,5%. Itu amil. Tapi kalau panitia kurban justru malah nggak boleh Pak, mengutip dari daging kurban. Ya, nanti ada larangan khusus bahwa panitia kurban atau daging kurban itu tidak boleh dijadikan upah untuk tukang potongnya. Kenapa? Karena hewan kurban ini ibarat wakaf Pak. Kalau kita mewakafkan tanah atau bangunan, ya, maka ketika diwakafkan tanah itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan dan seterusnya. Termasuk hewan kurban. Ketika kita berkurban, maka hewan itu sudah menjadi milik Allah. Karena sudah menjadi milik Allah, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah, tidak boleh dijadikan sesuatu yang sifatnya transaksional. Ya. Itu sudah menjadi milik Allah, hanya boleh digunakan sesuai kehendak Allah. 3 tadi, dimakan oleh pekurban, disedekahkan pada fakir miskin, atau diberikan sebagai hadiah untuk tetangga dan seterusnya. Selain itu dijual, dijadikan upah, itu nggak boleh. Maka panitia kurban tidak bisa mengutip dari daging kurban untuk sebagai upah ya. Kalau sebagai hadiah boleh. Artinya jatahnya sama dengan yang lain. Panitia masyarakat umum jatahnya sama dengan yang lain. Kenapa? Karena ini hadiah. Tapi kalau sebagai upah, misalnya jatahnya dilebihkan buat panitia, oh berarti ini indikasi bahwa kelebihan jatah itu sebagai upah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena Sayyidina Ali pernah meriwayatkan, amarani Rasulullah SAW an udhiyah wa alla nu'tiyal jazzara minha syai'an. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk tidak memberikan dari bagian kurban itu kepada tukang potong. Wa innama nu'tihi min indina. Kami yang memberikan dari uang kami sendiri gitu ya. Jadi pekurbanlah yang berkewajiban untuk membayar panitia kurban, bukan dari hewan kurban. Itu kalau panitianya ingin
menarif ya, menetapkan tarif. Tapi kalau panitia kurbannya bersukarela, volunteer ya, ya ikhlas lillahi ta'ala, tentu pahalanya besar. Tapi kalaupun misalnya ingin dapat upah, karena tentu ada tenaga yang dikeluarkan, ada waktu yang dihabiskan, maka upahnya tidak boleh dari bagian hewan kurban ya. Maka upah yang dilarang itu ada dua. Misalnya bagian tubuh hewan kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah. Kan ada sebagian panitia kurban itu atau tukang potong ya, di sebagian daerah itu sudah minta jatah dari awal, pokoknya saya pengen kepalanya. Nah, sebagai upah motong hewan kurban. Nah, sudah diakui itu kepalanya misalnya gitu ya. Nah, kalau itu jadikan sebagai upah, nah, maka ini yang dilarang. Tapi kalau hadiah seperti yang lain, artinya diberikan jatah seperti yang lain gitu ya, seperti masyarakat yang lain pada umumnya, maka ini hadiah, nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau jadi upah. Maka solusinya adalah upah itu harus diambil dari dana yang lain. Misalnya dari dana pekurban, ditarif. Misalnya panitia kurban Masjid Al-Aqsa, bagi yang ingin berkurban, maka kalau sapi nanti ada biaya kepanitiaan berapa? Satu ekornya 1 juta misalnya buat panitia ya. Itu boleh-boleh saja karena kan ada usaha, ada tenaga, ada pikiran yang dikeluarkan. Atau kambing misalnya harga kepanitiaannya, biaya administrasinya misalnya 500.000, boleh-boleh saja mengutip dari pekurban. Tapi jangan ngambil dari hewan kurban. Atau dari dana kas masjid, ya, ada alokasi khusus buat panitia kurban, boleh. Atau panitia kurban boleh berbisnis ya, bisnis jual beli hewan kurban di awal ya, artinya panitia itu misalnya sebulan sebelum kurban sudah dibentuk. Nah, nanti kemudian bisnis tuh, siapa yang mau beli hewan kurban bisa ke panitia langsung, nanti bonusnya disembelihkan, diurusin, didistribusikan. Nah, itu bonusnya gitu ya. Jadi beli hewan kurban plus nanti bonusnya bisa disembelihkan, dipotong, diurusi dan didistribusikan. Karena itu kan kewajiban pekurban kan, bukan tugas panitia untuk kemudian mendistribusikan dan memotong, itu tugasnya pekurban. Tapi karena pekurban tidak mampu dan tidak punya waktu, diserahkan kepada panitia, maka panitia adalah wakil dari pekurban. Maka wakil itu boleh saja ikhlas atau boleh minta upah. Nah, kalau minta upah tidak boleh dari hewan kurban, tapi bolehnya dari 3 ini tadi gitu ya. Itu kira-kira harus kita posisikan dengan benar, panitia kurban sebagai wakil dari pekurban, bukan sebagai amil. Nah, kalau amil memang berhak mengutip gitu ya. Baik, saya kira untuk materi saya cukupkan sampai di sini saja. Selebihnya kita buka tanya jawab untuk memperkaya materi kita, Pak, karena mungkin ada yang tidak terbahas ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas. Pertama, terima kasih banyak Mas atas penjelasan tadi, sehingga kami juga bisa menambah pengetahuan tentang kurban ini. Yang kedua, mau tanya tentang masalah kurban tadi. Misalnya kita kurban sapi, kita punya anak cuma 3 cukup, terus 4-nya kita kasih ke orang lain. Itu gimana penjelasannya? 4 nama tadi. 4 nama dikasih ke orang lain. Kasih ke orang lain. Saat tadi itu 7. Iya, iya. 3. Yang pertama, yang kedua, tadi misalnya 3 kambing, jelas saya ada kambing 1 di NTT, 1 di tempat lain. Nah, itu apakah 3 itu bisa untuk kita pribadi atau hanya 1 dari yang kita saksikan pas yang buat itu berupa sedekah? Kita Ya. juga sedekah. Baik. Kita punya sapi 1. Kita atas namakan 3 gitu ya, 3 orang. 3 orang itu misalnya semua anggota keluarga. Sebetulnya tidak harus di atas namakan 3 orang, cukup atas nama bapak aja 1 orang, tapi kemudian nanti pahalanya otomatis itu buat 1 keluarga gitu ya. Karena Nabi itu nyembelih kambing juga 1 kambing buat 1 keluarga gitu ya. Artinya pahalanya buat 1 keluarga otomatis, Pak. Jadi atas nama bapak cukup 1 orang tuh. Jadi pahalanya nanti otomatis 1 keluarga. Tidak perlu misalnya atas nama saya, anak pertama, anak kedua, misalnya gitu, Pak. Nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena ibadah kurban itu ibadah paket. 1 orang berkurban, 1 keluarga dapat semua otomatis gitu. Jadi tidak perlu di atas namakan anak-anak lagi, karena bapak kurban sudah otomatis tuh 1 keluarga yang 1 rumah itu sudah dapat kesunahannya. Nah, tapi saya ingin misalnya yang 6 lagi, kan masih ada slot di 6 lagi. Saya ingin misalnya hibahkan buat
tetangga misalnya, atau keluarga yang tidak serumah, ya, misalnya adik kita ini ada 6 slot lagi nih, mau nggak gitu ya, saya hibahkan kamu yang kurban gitu. Boleh-boleh saja, itu berarti kita menghibahkan jatah kita untuk orang lain. Berarti nanti ada 7 keluarga jadinya gitu, ada 7 keluarga di situ. Nah, berarti kita hadiahkan yang 6 itu buat 6 keluarga yang berbeda, bukan satu keluarga, 6 keluarga yang berbeda. Keluarga adik, misalnya kita punya adik 6, ya adik itu masing-masing dapat 1 tuh bisa. Jadi ada 7 keluarga yang dapat pahala dari sapi itu. Jadi kalau misalnya di atas samakannya bapak, anak pertama, anak kedua, itu yang dapat pahala cuma 1 keluarga tuh ya. Sayang gitu ya. Jadi cukup bapak aja yang atas namanya, tapi nanti pahalanya 1 keluarga dapat. Nah, ada 6 lagi sisanya berarti. Nah, sisanya nanti bisa kita hibahkan buat keluarga-keluarga masing-masing itu ya, 6 keluarga yang berbeda. Jadi nanti pahalanya bisa menyebar lebih luas buat 7 keluarga berarti jadinya gitu ya. Itu Pak. Terus terkait dengan kambing yang di luar daerah yang jauh gitu ya. Kita punya kambing di daerah, atau misalnya kita sengaja memang kurbannya kita transfer aja uangnya ke pelosok. Kenapa? Karena di sini sudah banyak, misalnya kambing, sudah sapi, sudah banyak, sudah orang sudah belenak gitu ya, makan sapi kebanyakan gitu ya. Tapi di daerah lain mungkin saja ada daerah yang tidak ada kurbannya, maka kita transfer uangnya saja. Kita tidak menyaksikan dan tidak menyembelih langsung. Boleh atau enggak? Sah atau tidak? Sah. Ibadah kurbannya sah. Nah, cuma kan tidak sempurna aja pahalanya. Kenapa? Karena tidak menyaksikan langsung. Tapi di sini begini, ada 2 sisi yang berbeda nih ya. Kita bisa ngambil ibadah ritualnya dengan mengambil pahala sempurna dengan menyaksikan pada saat proses penyembelihan, itu bagus. Atau kita bisa mengambil kebermanfaatan dagingnya, pahala dari kebermanfaatan sedekah dagingnya. Itu juga pahala tersendiri Pak gitu ya. Jadi kita misalnya menyedekahkan daging kurban kita untuk orang yang lebih membutuhkan di luar sana, itu kan pahala sedekahnya tentu lebih utama. Tapi di sini kita kurban di sini pahala ritualnya lebih utama. Maka ini 2 sisi yang boleh kita pilih yang mana gitu ya. Kita mau ngambil kelebihan pahala ritualnya, atau kita mau ngambil pahala dari kebermanfaatan dagingnya dengan cara kita kurban di tempat lain yang lebih butuh. Itu juga pemikiran yang bagus Pak. Jadi nggak ada masalah Pak ya. Yang penting kurbannya sah gitu. Yang penting kurbannya sah. Ya. Gue Pak ya. Ada lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud satu keluarga itu, Ustaz, Ya. ada anak dalam itu umurnya. Oh, iya. Tadi yang ngangkat tangan soalnya di sini. Iya nggak Pak? Misalnya satu keluarga, tapi anaknya di situ ada ya, dia udah bekerja juga sebenarnya. Udah berkeluarga. Iya. Sebenarnya kalau kita mau bicara satu keluarga, ya sah aja sama orang tuanya ya. Tapi mestinya kan dilihat dari segi ekonominya, kalau dia udah dewasa, udah berumur, masa iya ikut satu keluarga? Ya. Kan kayak juga kan? Ya, kriteria keluarga itu nanti ada kriteria khusus Pak. Pertama, dia punya hubungan kekerabatan, hubungan darah. Yang kedua, satu rumah. Dan yang ketiga, wajib dinafkahi oleh 1 orang itu. Jadi kalau misalnya anak sudah dewasa, bahkan sudah misah tinggalnya, sudah punya keluarga, itu keluarga yang berbeda. Gitu. Dia punya kesunahan kurban sendiri. Gitu. Nanti pahala kita ya buat yang serumah aja. Atau kita sudah berpisah dari orang tua kita, ya. Orang tua kita sudah beda rumah, berarti ya pahala kurbannya buat yang satu rumah. Maka yang disebut dengan ala kulli ahli bait dalam hadisnya ya. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Kepada setiap keluarga dalam satu rumah, itu kan bunyi hadisnya begitu. Setiap tahun disunahkan 1 hewan kurban. Berarti yang disebut dengan keluarga itu adalah satu keluarga yang satu rumah. Gitu. Dan kalau kita lihat hadisnya, satu keluarga yang satu rumah. Artinya kalau kita punya anak tapi sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, penghasilan sendiri, ya dia ada kesunahannya sendiri. Gitu. Satu keluarga satu rumah. Satu rumah. Dia satu rumah. Iya. Dia belum married ya di rumah, tapi dia ya sudah dewasa, sudah mampu gitu, tetap juga satu keluarga gitu. Ya kalau dia sudah mampu ya, artinya sudah bukan tanggung jawab nafkah si bapaknya. Tuh, jadi 3 kriteria. Qorobah itu artinya punya hubungan keluarga. Oke. Yang kedua satu rumah, yang ketiga
kewajiban nafkahnya ditanggung oleh si yang kurban itu. Ya, berarti anak yang serumah tapi dia ini memenuhi dua kriteria nih anak yang serumah tadi. Dia keluarga, ditanggung nafkah satu rumah tapi nafkahnya sudah sendiri. Nah, berarti dia punya kesunahan sendiri. Punya kesunahan kurban sendiri gitu. Jadi kuli ahli bait itu 3 kriteria. Satu rumah, punya hubungan darah, kemudian nafkahnya masih ditanggung oleh satu orang dalam satu keluarga itu. Nah, ada misalnya pembantu kan satu rumah juga Pak, gitu ya. Ditanggung gajinya juga sama majikan, tapi dia tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan keluargaan, maka tidak termasuk dalam kuli ahli bait tadi, nggak termasuk, gitu ya. Itu kira-kira Pak, belum ada bisa jawab. Jadi silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kebetulan tahun ini memang panitia nih Pak Ustadz. Kalau saya kan tinggal di atas di sini di atas Permata di kampung nih Pak Ustadz. Jadi sudah beberapa tahun ini memang saya dipercaya sama lingkungan untuk ngurus kurban. Diperhatikan kalau di kampung untuk pelaksanaan hewan kurban itu kan pada saat pelaksanaannya itu ada orang yang ngambil kaki kah, ada orang yang ngambil kepala kah, bahkan yang tadi Pak Ustadz bilang hadiah untuk penyembelih, Pak Ustadznya ngomong ini kepalanya buat gua. Saya sebenarnya sih udah tahu persis apa yang dijelaskan tadi yang sama Pak Ustadz masalah jatah, masalah hadiah. Kita sudah berulang kali ngomong ini loh nggak boleh gini, nanti kami bagi bareng gitu, nanti masukin ke timbangannya gitu. Saya nggak urus, makin nggak ada yang ngatur, nggak diurus, kita ngerasa aduh gimana ya. Tahun kemarin sempat ricuh gitu kan, sempat ada gua anggap bagian kepala nggak diurusin begitu, karena kan penjelasan terhadap bagi kami yang memang yang maaf ya, yang bisa sering ngaji sering itu pasti paham, oh ini hak, ini batil, ini bisa gitu kan. Nah bagaimana hukumnya Bu? Saya sih kadang-kadang jangan-jangan saya nggak usah jadi panitia lagi deh. Saya kadang-kadang begitu kepikiran dari hari kemarin tuh gimana ya nggak diurusin, padahal memang di lingkungan kami cukup banyak gitu. Tahun kemarin aja ada sampai sapi 6, kambing 13 kami urus gitu, dan tahun ini pun cukup antusias beberapa orang menitipkan gitu. Gimana Pak Ustadz buat saya kayak ragu-ragu gimana ya buat panitia sih sebenarnya. Saya yang ngurus, kebetulan saya yang ngurus benar-benar sebagai ketua panitia, perasaan susah ngaturnya gitu loh. Susah memberikan penjelasan terhadap lingkungan, susah, tapi nggak diurusin juga, malah nggak ada yang ngurus gitu loh. Itu atas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang harus diedukasi ya memang ya. Yang motong termasuk semua panitia itu kalau bisa sebelum pelaksanaan ada pelatihannya dulu kalau bisa gitu ya. Dikumpulkan ya, dikasih edukasi terkait dengan hukum-hukumnya, bahwa tukang jaga, tukang potong itu tidak boleh ngambil jatah dari bagian hewan sebagai upah. Kalau sebagai hadiah yang sama dengan yang lain boleh, tapi sebagai upah khusus di mana jatahnya kok dilebihkan karena dia menjadi tukang potong. Nah itu yang Sayyidina Ali mengatakan Nabi melarang, wa alla nu'til jazzara minha syai'an. Kami tidak dilarang untuk memberikan tukang jagal bagian dari hewan kurban sebagai upah. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan pahala kurbannya. Kasihan nanti orang yang kurban ya. Kasihan nanti orang yang kurban gak dapat pahala kurban. Kenapa? Karena ternyata dijadikan upah sama panitia. Nah itu kan berarti menghilangkan pahala kurbannya. Kenapa? Karena panitia itu kan hanya wakil dari pekurban. Maka panitia itu harus sebisa mungkin ya amanah dalam wakilnya. Artinya ya supaya sebisa mungkin pahala kurban tetap didapatkan oleh pekurbannya. Jangan sampai gara-gara panitia salah sehingga yang berkurban kehilangan pahala kurbannya gitu ya. Karena ternyata dalam ritualnya ada yang salah, misalnya tadi memberikan upah buat si tukang jagalnya. Jadi memang harus pelan-pelan aja, nggak apa diedukasi, dikasih pengertian. Memang agak sulit kalau memang sudah jadi tradisi ya. Tradisi itu kan sesuatu yang dianggap benar padahal salah kan gitu ya. Nah
Nah itu yang sulit itu meluruskan itu. Tapi ya lawan-lawan aja karena nanti juga akan paham gitu ya. Apalagi yang sudah memang dari dulu begitu. Ya di daerah saya juga begitu Pak, ya sama gitu ya. Di daerah saya di kampung itu ya begitu, tradisinya begitu. Kalau tukang potong itu minta jatah sendiri gitu. Nah, tapi memang harusnya maka kalau bisa ya salah satu solusinya biar nggak minta jatah dari hewan kurban, dibayar gitu. Jadi ada alokasi khusus, dana khusus buat membayar tukang jagal, misalnya dari kas masjid atau dari pekurban kita tarikin, biar nanti nggak minta dari hewan kurban gitu, biar nanti nggak minta dari hewan kurban. Jadi hewan kurban itu kan kayak wakaf, tadi saya bilang wakaf itu kan sesuatu yang sudah dihadiahkan buat Allah, ini tidak bisa ditransaksikan, tidak bisa dijual belikan, dihibahkan dan seterusnya. Itu yang harus dikasih pengertian pelan-pelan. Maka salah satu solusinya dengan cara tadi Pak, kita kasih dana khusus untuk membayar tukang potongnya supaya nggak minta jatah dari hewan kurbannya. Saya kira itu Pak ya. Ada lagi? Baik. Oh ada Mas Enes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penasaran aja. Jadi kalau misalkan ada teman setelah menanya saya bisa jawab. Jadi kalau kita kurban itu untuk orang yang meninggal itu boleh atas namanya atau istilahnya pahalanya? Iya. Gimana? Baik. Berkurban untuk orang meninggal. Nah, apa yang definisi berkurban untuk orang meninggal tadi? Maka ada dua tadi kata Bapak, betul. Apakah kita atas namakan kurban atas nama orang yang meninggal, atau atas namanya atas nama kita, tapi kita hadiahkan pahalanya buat orang meninggal? Yang benar yang mana? Dua-duanya bisa benar. Dengan syarat yang pertama, kalau kita atas namakan kurban atas nama orang yang sudah meninggal, syaratnya adalah dia harus pernah berwasiat. Ketika masih hidup, dia pernah berwasiat bahwa nanti kalau saya meninggal, tolong dong ya kurbankan atas nama saya. Pernah minta, karena kurban itu kan ibadah yang butuh niat. Orang sudah meninggal nggak bisa niat lagi karena udah meninggal, gitu ya. Maka dengan cara berwasiat boleh. Kalau sudah berwasiat sebelum meninggal, sempat berwasiat sebelum meninggal, maka boleh kita nanti berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Maka nanti yang kita sebagai eksekutornya, kita nggak kena larangan potong rambut, potong kuku, karena atas nama yang sudah meninggal, karena sudah diwasiatkan. Tapi kalau tidak pernah berwasiat sebelum meninggal, berarti kan tidak ada niat buat berkurban. Maka tidak sah kita atas namakan orang yang sudah meninggal, karena dia tidak niat, karena ibadah itu butuh niat gitu. Maka atas nama kita, cuma kita hadiahkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal, itu bisa gitu Pak ya. Jadi bisa atas nama orang yang sudah meninggal, tapi harus dengan dia pernah berwasiat sebelumnya, karena ibadah itu butuh niat. Tapi kalau tidak pernah berwasiat, maka kita atas nama kita saja yang memang masih hidup dan kita berniat ya, dananya dari kita, tapi kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, itu boleh. Bahkan kata para ulama, menghadiahkan pahala ibadah buat orang sudah meninggal itu lebih afdal ketimbang kita menghadiahkan pahala buat orang yang masih hidup. Kita punya orang tua Pak, satu sudah meninggal, satu masih hidup. Bapak sudah meninggal, ibu masih hidup. Maka lebih afdal kita hadiahkan pahala buat bapak kita yang sudah meninggal. Kenapa? Karena sudah meninggal itu udah masa baktinya sudah berakhir Pak. Dia sudah nggak bisa produksi pahala lagi. Kalau orang masih hidup masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa produksi pahala. Tapi kalau orang meninggal lebih butuh pahala yang kita hadiahkan gitu. Itu boleh. Itu Pak jawabannya. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan batasan kita berkorban untuk keluarga. Tadi dijelaskan bahwa batasan untuk satu korban untuk satu keluarga itu bagaimana kaitannya dengan sunnah Rasul yang istrinya banyak dan mungkin rumahnya beda-beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi sih nggak nyebutin satu-satu istrinya ya pas nyembelih kurban ya. Nabi hanya bilang Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Tapi yang dimaksud tentu semua istrinya Pak. Semua istrinya walaupun beda rumah tapi kan berdampingan gitu Pak ya. Nah, jadi itu pengecualian. Jadi kalau antum punya istri lebih dari satu, ya satu di Bintaro, satu
tangannya di Bandung gitu Pak ya, buka cabang di Bandung ya. Jadi begitu kerja keluar kota nanti buka cabang di sana misalnya gitu ya, misalnya Pak. Nah itu kurbannya boleh satu, karena apa? Karena istri kita itu yang di sana itu juga kita nafkahin sebagai anggota nafkah. Nah itu ya. Jadi keluarga yang termasuk itu adalah keluarga anggota nafkah. Jadi keluarga yang memang kita nafkahin, meskipun mungkin di luar apa namanya, artinya hidupnya nggak bareng kita, rumahnya beda ya. Tapi kan kita juga ke sana terus, giliran kan Pak, kan nggak boleh kita cuma di sini doang gitu ya. Di Bandung yang nggak pernah disinggahin nggak boleh Pak, itu berarti nggak adil, nanti di hari kiamat kata Nabi bengkok tuh Pak jalannya gitu ya. Nah itu bahayanya kalau poligami nggak bisa adil Pak itu ya. Itu kita singgahin juga, itu rumah kita juga gitu. Jadi dianggapnya masih satu keluarga, masih satu ahlu bait. Beda misalnya dengan kasus anak tadi, kalau anak sudah misah, itu sudah bukan rumah kita lagi, rumah anak kita dengan istrinya, dengan keluarganya. Tapi kalau istri kita yang kedua, ketiga, keempat, itu rumah kita juga, karena kita juga singgah di situ tiap periode giliran kan gitu ya, entah sebulan sekali atau seminggu sekali gitu kan. Nah itu Pak, jadi masih termasuk ahlul bait, karena Nabi mengatakan an Muhammad wa ali Muhammad, ya ali Muhammad, keluarga Muhammad termasuk istri-istri beliau ya. Oh ini ada satu pertanyaan ya di Zoom. Ya boleh Ustaz dibacakan. Apakah nama nasab perlu disebutkan saat penyembelihan hewan kurban? Misal kurban atas nama Fulan bin Fulan, ataukah cukup disebut kurban atas nama Fulan, mana yang lebih afdol? Oke. Yang nggak ada kewajiban untuk menyebutkan nasabnya ya. Ya Allah ini atas nama Fulan bin Fulan. Ya nggak perlu, karena Allah juga sudah tahu ya maksud kita untuk siapa gitu ya. Ya cukup sebutkan namanya, pakai bin juga lebih afdol juga, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi itu bukan hal yang syarat ya. Tapi kalau tidak ada satu Ustaz yang di atas ya, ingin berkurban tapi belum akikah, manakah yang oh ya. Nah, kurban dan akikah ini dua genre yang berbeda, dua genre ibadah yang berbeda. Kalau akikah itu kita mengakikah, menyembelihkan untuk anak yang sudah lahir. Tapi kalau kurban untuk diri kita dan pahalanya buat keluarga kita. Nah, maka mana yang lebih diutamakan? Ya boleh mana aja, ya. Tergantung misalnya kalau akikah itu kan batasnya agak lama tuh sampai balik ya kalau madzhab Syafi'i. Dan boleh di bulan apapun, boleh di hari apapun. Tapi kalau kurban kan terbatas hanya di bulan Zulhijjah. Jadi sayang nih kalau kelewatan momen ini, kita kurban aja dulu. Nanti insya Allah bulan depan kita punya uang lagi, kita akikah. Karena kalau akikah kan nggak harus bulan Zulhijjah ya, boleh di bulan apapun selama anaknya masih belum balik kan gitu. Nah boleh dengan pertimbangan seperti itu kita laksanakan kurban dulu baru akikah. Atau akikah dulu juga nggak ada masalah sebetulnya ya, nggak ada masalah. Karena dua-duanya juga hukumnya sunnah ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kajian kita di subuh hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.